konfirmasi usia ibu sekarang 55 tahun ya? Iya. Baik, kalau begitu sekarang ibu tinggalnya di mana, Bu? Saya di Dharma Husada. Sekarang ibu masih bekerja atau sudah pensiun? Saya sudah pensiun. Dulunya itu saya PNS, tapi sekarang sudah ngurus tanaman hias aja dengan suami saya. Alhamdulillah, berarti ibu masih sering beraktivitas ya sehari-harinya? Iya, masih suka aktivitas di luar sih, Dok. Baik, keluhannya apa, Bu, datang kemari? Iya, Dok. Jadi gigi-gigi saya tuh banyak yang hilang, terus juga sisa-sisa gigi yang ada tuh banyak yang lubang dan juga keropos. Jadi rasanya tuh untuk makan sulit. Terus juga ada pembengkakan sudah agak lama sih, Dok, udah setahun yang lalu lah kayaknya. Terus juga mulut saya rasanya kering. Apakah ibu memiliki penyakit riwayat alergi atau penyakit sistemik gitu, Bu? Ada, Dok, hipertensi sudah 3 tahun yang lalu sejak didiagnosis, Dok. Kapan terakhir kali ibu kontrol ke dokter untuk hipertensinya, Bu? Terakhir 3 bulan yang lalu sih. Ibu sendiri ada konsumsi obat rutin dari dokter Pak untuk menurunkan hipertensinya? Ada. Saya kalau pagi tuh minum kardioaspirin sama hidroklorotiazid. Terus kalau malamnya itu saya minum amlodip. Baik, tadi ibu menjelaskan kalau mulutnya terasa kering ya, Bu. Itu boleh dijelaskan keringnya itu seperti apa? Ini, Dok, suka ada sensasi terbakar gitu. Terus bibir saya juga suka kering sampai yang terkelupas. Baik, kira-kira kalau saya bikin skala dari angka 1 sampai 10, itu bisa digambarkan rasa sakitnya di angka berapa, Bu? Di 5 sampai 6 mungkin, Dokter. Baik, kalau begitu berarti lumayan mengganggu ya, Bu. Sudah sejak kapan rasa panasnya itu berlangsung, Bu? Kapan ya, Dok? Saya juga sudah agak lupa. Baik, apakah ada aktivitas tertentu seperti mungkin makan atau minum atau tidur yang bisa memperparah rasa sakitnya itu, Bu? Biasanya sih kalau saya lagi makan makanan yang panas tuh baru rasa sakit banget. Kalau ada rasa sakit seperti itu, biasanya apa yang ibu lakukan untuk mengurangi rasa sakit? Biasanya saya diamin aja, saya biarkan aja. Oh gitu ya. Kalau sedang sakit, apakah menimbulkan gejala lain seperti sakit kepala? Tidak. Maaf Bu, sebelumnya saya izin bertanya, apakah ibu memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol? Tidak. Baik Bu, saya izin untuk konfirmasi. Jadi keluhan utamanya giginya ibu sudah banyak yang hilang dan keropos, gusinya terasa membengkak sejak setahun yang lalu, kemudian mulutnya juga terasa panas terbakar seperti kering. Ibu juga sekarang rutin mengonsumsi obat hipertensi ya, Bu? Apakah sudah benar semua, Bu? Sudah. Baik. Apakah ada yang terlewat dan ingin dikonsultasikan kembali? Tidak. Baik Bu, kami periksa dahulu ya. Permisi Bu, saya izin untuk ambil vital Bu ya. Nantinya saya akan mengecek tinggi badan, berat badan, tekanan darah, laju pernafasan, dan suhu tubuh ya Bu. Saya izin untuk mengukur tekanan darah ini. Untuk hasilnya didapatkan berat badan 97 kg, tinggi badan 172 cm, tekanan darah 145 per 95 mm Hg, respiratory rate 33 kali per menit, dan suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Baik Bu, yang pertama saya izin untuk melakukan observasi maksilofasial dengan mengamati wajah Ibu apakah ada pembengkakan atau normal pada kelainan. Untuk saya amati sekarang wajah Ibu normal dan tidak ada pembengkakan. Selanjutnya saya lanjut memeriksa kelenjar limfa Ibu ya. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfa dengan melakukan palpasi. Permisi ya Bu, saya lakukan palpasi terlebih dahulu, mulai dari submandibular, sublingual, kemudian dari aurikular, lalu saya izin beberapa di cervicalnya. Baik Bu, untuk hasilnya normal, tidak ada pembengkakan juga di daerah kelenjar limfanya. Bu, saya izin untuk melakukan pemeriksaan intraoral terlebih dahulu ya Bu. Ini saya atur dulu ujungnya supaya lebih nyaman. Menggunakan
menggunakan 2 buah kaca mulut untuk retraksi dan observasi. Mulai dari mukosa bukal, bukal fold, gingiva bukal kanan atas, mukosa labial, labial fold, gingiva labial atas, mukosa bukal, bukal fold, gingiva bukal kiri atas, mukosa bukal, bukal fold, gingiva bukal kiri bawah, mukosa labial, labial fold, gingiva labial bawah, mukosa bukal, bukal fold, gingiva bukal kanan bawah. Kemudian melakukan pemeriksaan lidah menggunakan kasa, lalu tarik lidah pasien secara perlahan untuk mengobservasi lidah bagian dorsal, lateral kanan kiri dan juga ventral. Instruksikan pasien untuk mengangkat lidah dan lakukan pemeriksaan dasar mulut dan gingiva lingual. Lakukan pemeriksaan pada palatum brurum dan gingiva palatal, kemudian palatum mole, tonsil dan faring. Didapatkan mukosa mulut normal, kelembapan mukosa kurang baik, kaca mulut lengket pada mukosa bukal dan dorsum lidah, saliva kental dan berbuih, tidak ditemukan genangan saliva di dasar mulut, gingiva tampak pembesaran secara menyeluruh, bentuk tidak beraturan, warna normal sampai pucat, dan konsistensinya padat. Kemudian karies superficial dan media pada cervical, karies profunda, sisa akar, kemudian edentulous ridge. Baik Ibu, kan tadi sudah dilakukan pemeriksaan dan kami mendapatkan bahwa rongga mulut Ibu memiliki kondisi mukosa yang normal namun kelembapannya kurang. Kemudian air liur Ibu juga kental dan berbuih, kemudian tampak pembesaran pada seluruh gusi. Saya juga melihat tadi gigi Ibu banyak yang mengalami karies atau berlubang dan ada beberapa sisa akar dan beberapa gigi yang memang sudah hilang. Oh, seperti itu ya dok. Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kondisi Ibu ini satu persatu. Setelah ini akan kami lakukan pemeriksaan penunjang yang terdiri dari pemeriksaan radiografi untuk melihat kondisi jaringan keras Ibu. Dilakukan pemeriksaan pada kondisi saliva di rongga mulut Ibu untuk melihat sejauh mana kelenjar liur Ibu berfungsi dan juga dilakukan tes vitalitas pada gigi Ibu. Yang pertama, mungkin sekarang Ibu bisa melakukan untuk menjaga kebersihan rongga mulut Ibu dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian bisa juga berkumur dengan obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Kemudian makan makanan yang bergizi, menghindari makanan manis dan minuman yang berwarna. Kemudian untuk mengatasi kelembapan mulut Ibu yang kurang baik, bisa juga dengan minum air putih yang banyak dan mengunyah permen karet atau permen mint yang tidak mengandung gula. Kemudian untuk kondisi lainnya seperti pembesaran gusi, nanti akan kami resepkan obat dan kami pertimbangkan dulu untuk dilakukan pembedahan ya Ibu. Kemudian untuk gigi yang berlubang juga akan kami tambal. Sisa akar yang ada di gigi Ibu nanti akan kami ekstraksi atau dilakukan pencabutan. Dan terakhir untuk mengatasi gigi yang hilang, bisa kami buatkan gigi tiruan sebagian lepasan. Nanti akan saya berikan surat rujukan dulu ya Bu ke dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini dilakukan agar kami bisa menentukan perawatan apa yang dapat dilakukan untuk kondisi Ibu tadi. Seperti itu Bu, sudah jelas dan bisa dipahami? Sudah. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti nanti saya kembali ke dokter ya untuk semua perawatan itu. Ya, Ibu bisa kembali lagi minggu depan setelah melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis terkait Bu. Baik dok. Ya baik Ibu, semoga sehat selalu ya Bu. Ya, terima